Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Asayatri Saragih dari Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan memberikan bagaimana tutorial menggunakan Microsoft Word yang baik. Nah, yang pertama, kita masuk ke halaman Microsoft Word. Lalu yang pertama itu kita mengatur layout yang benar. Kita mulai dari sini, biasa menggunakan Times New Roman dengan ukuran 12. Lalu kita atur semua mulai dari bentuk paragraf hingga spasi, normalnya itu 1,5. Nah, ketika sudah begini, kita mengatur bagaimana page layout yang benar untuk menggunakan margins dan ukurannya. Nah, untuk margins kita ambil custom. Nah, untuk yang normalnya itu biasanya top itu menggunakan 4 cm. Untuk left kita menggunakan 4 cm juga. Dan untuk bottom kita menggunakan 3 cm. Dan untuk height kita menggunakan 3 cm juga. Lalu paper kita ubah menjadi A4. Lalu oke. Nah, tahap kedua itu untuk membuat cover makalah yang baik. Biasanya penulisannya di atas, di bagian tengah itu makalah. Kita buat Times New Roman 12 dan kita bold. Masukkan judul, misalnya pendidikan kewarganegaraan. Lalu setelah itu kita masukkan logo dari insert picture. Lalu kita cari. Lalu kita atur agar tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil juga, agar sesuai. Nah, begini kira-kira. Lalu enter sekali. Nah, setelah itu kita masukkan disusun oleh. Di sini saya membuat contoh nama saya sendiri. Nama. Lalu kita buat name. Lalu setelah itu kita buat dosen pengampu. SPD, MPD. Lalu setelah itu mata kuliah. Misalnya itu pengantar IKN atau ilmu kewarganegaraan. Nah, setelah itu paling bawah kita membuat jurusan kita, misalnya itu program studi S1. Lalu kita masukkan jurusan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Lalu kita masukkan fakultas ilmu sosial. Lalu Universitas Negeri Medan. Lalu setelah itu kita membuat bulan. Misalnya sekarang November tahun 2021. Nah, kira-kira beginilah contoh cover yang benar untuk membuat makalah. Nah, setelah itu untuk melanjutkan ke halaman selanjutnya ataupun page selanjutnya, kita tidak boleh menggunakan enter, tapi kita menggunakan dari page layout, bricks, dan next page. Nah, lalu tahap selanjutnya itu kita akan menggunakan bagaimana heading untuk membuat daftar otomatis ataupun daftar isi otomatis untuk judul besar dan subjudul. Ini saya akan memberikan contoh. Misalnya ini sudah ada makalah ataupun saya membuatnya CGR, hampir sama ya. Nah, di sini belum ada daftar isi, masih kosong. Nah, untuk mengisi daftar isi ini kita akan membuat heading untuk judul besar dan untuk subjudulnya. Dimulai dari misalnya ini yang pertama kata pengantar. Kata pengantar ini kita bold
lalu kita buat ke heading 1. Nah, kita atur bagaimana baiknya ini di tengah, lalu kita ubah warnanya menjadi warna hitam, ukurannya menjadi 12 times New Roman. Nah, ya begitu saja. Lalu kita lanjut halaman selanjutnya. Untuk daftar isi juga masuk. Kita bold, lalu heading 1, lalu kita buat di tengah, kita kasih warna hitam, lalu 12 times New Roman. Ini juga termasuk dalam judul besar. Kalau dia subjudul besar, dia menggunakan heading 1. Tetapi kalau dia subjudul seperti ini dan ini, dia menggunakan heading 2 nanti. Misalnya ini heading 1 sudah tadi. Lalu kita beralih ke ini. Ini namanya adalah subjudul. Nah, subjudul ini kita menggunakan heading 2 dan kita atur bagaimana baiknya dia tetap di sini, tidak di tengah. Lalu dia warna hitam. Kita atur bagaimana ukurannya 12 times New Roman. Untuk B begitu juga. Heading 2, atur warna, ukuran, dan font times New Roman. Beginilah selanjutnya sampai semuanya selesai. Lalu ini merupakan judul besar. Jangan lupa kalau untuk judul besar kita menggunakan heading 1. Lalu kita ubah warnanya menjadi hitam. Lalu times New Roman 12, jangan lupa. Lalu ini di tengah karena ini merupakan judul besar. Lalu setelah itu kita akan ke bagian subjudul. Subjudul kita menggunakan heading 2, menggunakan warna hitam. Jangan lupa 12. Begitulah selanjutnya. Namun jika kita ingin memasukkan salah satu contohnya untuk subjudul, ini merupakan judul besar, ini merupakan subjudul, dan ketika ada poin di tengah nanti, itu merupakan subjudul. Ketika kita ingin memasukkan subjudul ke dalam daftar isi otomatis, kita menggunakan heading 3. Untuk judul besar heading 1, untuk subjudul heading 2, dan untuk subjudul nantinya heading 3. Begitulah selanjutnya sampai ke tahap terakhir. Kita melakukan heading 1 untuk judul besar, heading 2 untuk subjudul, sampai terakhir. Sampai ke daftar pustaka juga. Lalu ketika ada lampiran juga dimasukkan ke dalam heading 1. Nah, sekarang bagaimana cara ketika semua sudah dimasukkan ke dalam headingnya masing-masing? Sekarang kita akan memasukkannya ke dalam daftar isi. Bagaimana cara memasukkannya ke dalam daftar isi otomatis? Nah, jadi kita meletakkan kursor kita di bawah isi, daftar isi, lalu di bawahnya. Lalu kita menuju ke pertama view, navigation pane. Nah, ini merupakan gambaran ataupun hasil dari tadi yang sudah di heading. Kebetulan karena saya sudah mengheading duluan pertama kali sebelum melakukan tutorial ini, inilah hasilnya sampai daftar lampiran. Nah, untuk memindahkan ini ke dalam daftar isi, kita tinggal masuk ke reference, table of contents. Kita tunggu sebentar. Insert to table. Tinggal OK. Nah, jadi di sini kita tinggal memperbaiki apa saja yang salah ataupun apa saja yang kurang. Kita sesuaikan ke dalam isi makalah. Mulai dari kata pengantar, daftar isi, bab 1, dan poin-poinnya ataupun subjudulnya, bab 2, subjudulnya, bab 3, subjudulnya juga. Jadi inilah gambaran yang telah selesai bagaimana makalah itu. Kita dapat melihat daftar isinya terlihat rapi. Beginilah gambarannya.
Jadi, hanya begitu saja yang dapat saya sampaikan dalam tutorial menggunakan Microsoft Word dengan baik ataupun dasar-dasar penggunaan Microsoft dengan baik. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf ketika ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.